Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat komunitas Pemulihan Hati. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini dapat berkumpul bersama dalam Zoom untuk bersaat teduh. Mari kita mulai saat teduh dengan meletakkan tanda kebenaran Allah dalam diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Selamat pagi Bunda Maria dan Bapak Yosef, mempelainya amat suci. Selamat pagi juga para malaikat-malaikat Allah yang kudus. Ya Bapa, ya Bapa, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih atas nafas kehidupan baru yang Kau tiupkan kepada kami, yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru dalam hayati iman, harapan, dan kasih. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, agar kami layak dan pantas untuk datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersih. Kami ingin meluangkan waktu kami selama 30 menit ke depan. Terimalah pujian, syukur, dan penyembahan kami, serta kami pun rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga apa yang kami lakukan ini berkenan kepadamu. Berkati kami yang terlibat dalam pelayanan dan semua yang hadir saat teduh pagi ini. Ya Yesus, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang suci, bentengi kami dengan kuat kuasa-Mu, agar tidak ada kuasa apapun yang bukan berasal daripada-Mu dapat mengganggu kami pada saat ini. Hanya kuasa-Mu sajalah yang tinggal tetap dalam setiap kami. Ya Allah Roh Kudus, pimpin kami pada pagi ini untuk melayani saat teduh ini. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih, Mazmur 38 ayat 9 mengatakan, caplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Mari kita berkumpul pada pagi hari ini, kita akan kidungkan, kita akan nyanyikan lagu Kami Berkumpul Tuhan sebagai lagu pembukaan pagi ini. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahtmu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahtmu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu
untuk melayanimu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Benar Bapa, kami rindu untuk berkumpul bersama di hadapan-Mu, berhadapan dengan Engkau. Kerinduan kami, Kau jawab pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau adalah yang terindah dalam hidup kami. Tiada Tuhan yang seperti Engkau, karena Engkau adalah yang termanis dalam hidup kami. Engkau mencintai kami lebih dari segala sesuatu. Kami ingin menyembah Kau, Tuhan. Kami menyembah Kau, Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Tuhan, tiada Allah, Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita ulangi lagi lagu ini sebagai pengantar penyembahan kepada Allah kita yang Maha Kuasa, yang Maha Rahim, yang penuh dengan kemuliaan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau,
besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Benteng bertahan,
Iya, iya. Iya, ada penanya. Iya, ada penanya. Siap. Marilah kita hening sejenak, nikmati hadirat Tuhan, dan mendengarkan suaranya yang halus, pesan-pesan Tuhan untuk kita masing-masing. Allah yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah hadir di hadapan kami masing-masing. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang teduh dan damai. Bapa, kami juga rindu mendengarkan firman-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami pada pagi hari ini. Kuduskanlah dan tahirkanlah Laura, anak-Mu yang terkasih. Pakailah dia sebebas-bebasnya untuk menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu. Juga berilah kepada kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid, agar kami dapat taat menjadi hamba-Mu dan jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga firman-Mu dapat tumbuh berkembang dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pagi hari ini saya ambil dari Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Mari kita mau membacanya bersama-sama. Dari Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Kristus sebagai teladan kerendahan hati. Saya fokus kepada ayat 8 tadi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan diri kita atau mengambil sikap rendah hati itu bukan hal yang mudah di dalam kehidupan kita ini. Apalagi kita itu seringkali merasa bahwa kita mampu, kita mengandalkan diri kita sendiri, kita hebat, kita mampu mendapatkan segalanya. Di dalam kehidupan keluarga, contohnya mungkin ada di antara kita yang merasa lebih dari pasangan kita di sisi kedudukan, jabatan, lebih tinggi di dalam pekerjaan. Tapi saya mau mengingatkan sahabat terkasih pagi hari ini, hati-hati dengan semua itu, karena itu bisa menjadi celah di mana iblis bisa mulai masuk dan merusak semuanya. Dalam hubungan keluarga antara orang tua dan anak, suami istri, kalau seorang menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang lain, maka itu akan menjadi celah. Saya sharing waktu mungkin banyak di sini yang sudah tahu saya itu memang orang yang
keras hati. Puji Tuhan saya mendapatkan suami yang sangat lembut ya, bisa menghadapi saya, tetapi tetap saja sebagai manusia dia juga ada batas sabarnya. Nah, di situ celah iblis mulai masuk. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan mengingatkan saya untuk dapat mengerem. Bila kita tetap dalam keadaan tinggi hati, kita akan merasa bahwa kita hebat dan kita lupa fokus kita adalah Tuhan sebenarnya. Dalam komunikasi antara orang tua dan anak juga, walaupun kita sebagai orang tua kita menganggap orang tua itu mungkin harus dihormati dengan anak, tetapi kalau kita memaksakan semua kehendak kita kepada anak kita, itu juga akan menjatuhkan keluarga kita. Anak juga tidak ingin dipaksa. Itu yang saya alami dan saya terus belajar. Pada hari ini firman ini mengingatkan saya untuk saya boleh terus belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengambil contoh Kristus Yesus. Walaupun dia dalam rupa Allah, dia tidak menganggap dirinya hebat. Dia tidak minta dielu-elukan. Dia tidak minta ketenaran. Dia tidak sombong dengan menggunakan identitas hidupnya sebagai anak Allah yang hidup. Tetapi dia tetap mau menjalankan proses jalan salibnya di dunia ini dan taat sampai mati di kayu salib agar rencana Allah dapat tergenapi. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ada di dalam ayat 9 di dalam bacaan hari ini. Bagaimana dengan Anda dan saya? Maukah kita menjalani proses hidup kita? Yesus Kristus telah mati, wafat untuk kita. Sebelum kemuliaan Allah digenapi, dia harus menjalani setiap proses di dalam hidup ini. Mungkin saat ini ada badai kehidupan yang belum terlewat dalam hidup kita, tetapi itu Tuhan gunakan untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Di dalam firman-Nya dalam 1 Petrus 5 ayat 5b sampai 6. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dan dalam Lukas 14 ayat 11 firman Tuhan mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sahabat-sahabat yang terkasih, saat ini saya mengajak kita semua di sini, kita coba luangkan waktu bareng 1 menit. Kita mau membayangkan hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kita. Seperti yang Kak Sance sudah katakan kemarin dalam renungan firman-Nya, hidup kita manusia di dalam Alkitab Tuhan katakan 70 tahun, kalau lebih itu karena kasih karunia Tuhan. Mari coba kita renungkan hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kita. Apa yang akan kita lakukan? Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan membawa apa-apa. Semua kita tinggalkan di sini. Harta, kedudukan, jabatan, itu semua tidak akan ada artinya lagi. Jadi saat ini Tuhan ingatkan kita semua bahwa kita harus bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, seperti yang telah Dia lakukan. Apabila kita menemukan masalah dalam hidup kita, seperti juga dalam komsel semalam, Bu Vila sudah mengatakan, coba kita mau memposisikan diri kita, kita mau berdiam diri sejenak, kita mau tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan ada di posisi kita saat ini, di posisi aku saat ini, apa yang akan Engkau lakukan Tuhan? Biarlah kita bisa mencoba merefleksikan bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dia telah terlebih dahulu menderita untuk kita, wafat di kayu salib. Tinggal bagaimana respon hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau bawa semua keluh kesah kita di hadapannya. Apa yang kita rasakan, kita mau bawa semuanya. Di dalam pelayanan komunitas, Tuhan juga sudah berikan kita talenta yang berbeda-beda untuk kita saling melengkapi, bukan untuk kita menyombongkan diri, untuk kemuliaan Tuhan.
Saya mau tutup dengan satu lagu. Kita mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Semoga kita semua di sini boleh memberikan diri kita sebagai satu bagian dalam kehidupan kita, saling melengkapi, saling mendoakan satu sama lain, sehingga rencananya dapat tergenapi dalam hidup kita, karena janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Saya bersyukur hari ini secara tidak kebetulan juga Astrid memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan renungan 41 tahun di dalam perjalanan hidup saya hari ini. Begitu banyaknya karya Tuhan. Mungkin jika saya tidak menemukan RPH, tidak tergabung dalam komunitas ini, saya tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga saya saat ini, anak-anak saya. Tapi Tuhan benar-benar berikan saya kesempatan untuk boleh memperbaiki diri lebih dan lebih lagi setiap harinya. Karena saya tahu saya manusia yang lemah, yang mudah jatuh dalam dosa. Tapi teman-teman di sini dalam sahabat, komunitas, keluarga, suami saya, anak-anak selalu menguatkan saya. Terima kasih pada semuanya, suami saya, anak-anak, dan komunitas ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Yesus, walaupun Dia adalah anak Allah yang hidup, Dia rela untuk dapat menjalani proses hidupnya di dunia ini, menderita untuk kami, mati di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk contoh teladan hidup Yesus. Biarlah kami boleh juga selalu merendahkan diri di hadapan Engkau, menendahkan hati kami, menjauhkan kami dari segala kepentingan pribadi kami masing-masing. Tapi kami boleh tetap terus fokus di dalam Engkau Tuhan. Jadikan kami satu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Pila sebagai pembimbing kami di dalam komunitas pemunihan hati ini. Berkati mereka selalu Bapa di dalam setiap aspek kehidupan mereka, pekerjaan yang mereka lakukan, kesehatan mereka. Biarlah Engkau selalu memberikan yang terbaik, dan biarlah tidak ada kuasa lain yang dapat mengganggu selama mereka melayani Engkau. Nama-Mu boleh semakin dipermuliakan lewat mereka. Dan kami semua dalam tim komunitas pemunihan hati ini, biarlah kami boleh terus bersatu hati Bapa. Engkau jangan biarkan ada roh pemecah belah di antara kami, biarlah tapi kami selalu dapat saling memegang satu sama lain di dalam Engkau. Kami mau satukan tubuh, jiwa, dan roh kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga sepanjang hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu dan menjadikan firman-Mu rema dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Aku bersyukur Bapa Engkau mengasihi aku selama perjalanan hidupku di dunia ini 41 tahun Bapa. Biarlah aku juga boleh terus dapat merefleksikan diriku setiap hari dan membangun relasiku lebih dan lebih lagi kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita tutup dengan doa untuk komunitas pemunihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat.
Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Silakan dibuka kameranya, yang bisa buka kameranya. Oke, untuk Astrid ya. Terima kasih, selamat Oke, pagi. sudah ya. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, Laura. Selamat ulang tahun, Laura. Kita semua. Ya, panjang umur. Selamat ulang sehat, tahun, bahagia, Laura. Ulang berkah. tahun. Doa terbaik untuk Laura ya. Amin. The best. All Semua. the best. Pagi Mbak Budi. Selamat pagi Pak semuanya. Budi. Sama-sama, terima kasih. Tuhan Terima kasih Pak berkenan. Budi. Selamat Terima ulang tahun kasih. Laura. Selalu sehat ya. Amin. Tuhan berkati.